Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah, kelas 4 SDIT Al-Uswah Tuban. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar materi IPS tema 2 subtema 3, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam, tanaman jarak, dan singkong untuk kesejahteraan masyarakat. Dan sebelumnya, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, masih ingat materi lalu yang kita pelajari? Kita pernah belajar tentang energi alternatif. Ada yang ingat apa itu energi alternatif? Ya, energi alternatif adalah energi terbarukan yang berasal dari alam dengan jumlah yang tak terbatas untuk menggantikan bahan bakar fosil atau minyak bumi dan gas alam yang digunakan selama ini. Nah, di dunia ini ada banyak sekali berbagai macam tanaman yang dapat digunakan untuk pengganti bahan bakar fosil atau disebut dengan energi alternatif. Contoh tanaman yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif adalah yang pertama ada jarak. Ada yang tahu tanaman jarak? Nah, di situ ada gambarnya nak ya, silakan diamati. Yang kedua ada tanaman singkong. Tentunya kita sudah tahu sekali dengan tanaman singkong. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang tanaman jarak. Jarak adalah salah satu tanaman semak berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini dapat menghasilkan minyak pada bagian buah atau bijinya. Nah, apa saja manfaat tanaman jarak? Yang pertama, buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar untuk mesin diesel. Yang kedua, tanaman jarak dapat digunakan untuk berbagai macam obat untuk kesehatan. Misalnya daunnya dapat menstabilkan kadar gula dalam darah. Yang ketiga, tanaman jarak dapat diolah menjadi minyak gosok untuk menjaga tubuh agar tetap hangat dan menjaga kesehatan. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari tanaman jarak. Nah, anak-anak hebat, ternyata tanaman jarak ini mempunyai dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Apa itu dampak positifnya? Yaitu banyak sekali industri kecil yang mengolah buah jarak menjadi minyak gosok, sehingga memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Selanjutnya, tentang tanaman singkong. Singkong adalah salah satu tanaman pangan berupa perdu. Singkong dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan. Nah, selain menjadi bahan pangan, singkong juga dapat diolah menjadi bahan bakar. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, singkong dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan seperti getuk, combro, dan keripik singkong. Selain diolah menjadi bahan pangan, ternyata pati singkong dapat diolah menjadi bahan bakar bioetanol pengganti BBM yang dia lebih ramah lingkungan. Nah, anak-anakku yang solih, dari penjelasan Ustazah tadi dapat kita simpulkan bahwa tanaman jarak dan tanaman singkong dapat diolah menjadi energi alternatif. Selain itu, tanaman singkong juga dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan. Tentunya ini berdampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Dan sebelum Ustazah akhiri, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Ustazah akhiri. Selamat belajar, tetap semangat ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.